Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu semua. Jadi, kami dari kelas XL kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang interaksi sosial atau bisa dibilang HCI, Human Computer Interaction. Di kelompok 3 ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Rahma Evita, kedua Muhammad Wahyu Prasetyo, tiga Yuga Adi Irawan, keempat ada Moiram Dani, kelima Christian Leandro Pasusinaga, keenam Hanifah Salsabila. Oke, bisa kita mulai. Next. Ya, bisa dilanjut sama Mbak Hanifah. Apa itu HCI? Human Computer Interaction merupakan lintas disiplin ilmu yang berfokus pada penggunaan komputer dan interaksinya dengan manusia. Studi ini mempelajari subjek multidisiplin terkait teknologi komputer dengan mendesain antarmuka komputer yang interaktif dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Bidang studi HCI berkembang pesat seiring dengan dominasi komputer dalam interaksi manusia. Multidisiplin seperti ilmu komputer, ilmu perilaku, ilmu kognitif, psikologi, ergonomi, dan desain grafis dipelajari untuk mengoptimalisasi interaksi ini. Next. Pentingnya HCI dalam desain antarmuka dan UX. Yang pertama, mengoptimalkan pengalaman pengguna user experience atau UX. HCI membantu menciptakan antarmuka yang intuitif, efisien, dan mudah dipelajari sehingga pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan cepat dan nyaman. Fokus pada UX memastikan pengguna merasa puas dan terlibat, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan retensi pengguna. Yang kedua, menjamin aksesibilitas dan kemudahan pengguna. HCI memperhatikan aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Desain yang inklusif memungkinkan teknologi digunakan tanpa hambatan, memperluas jaringan produk dan layanan. Next. Yang ketiga, mendorong inovasi berbasis pengguna. HCI membantu menciptakan antarmuka yang intuitif, efisien, dan mudah dipelajari sehingga pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan cepat dan nyaman. Fokus pada UX memastikan pengguna merasa puas dan terlibat, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan retensi pengguna. Yang keempat, menciptakan interaksi yang natural dan memuaskan. HCI berfokus pada desain interaksi yang alami dan manusiawi, sehingga pengguna merasa nyaman saat menggunakan teknologi. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan bermakna. Yang terakhir, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Antarmuka yang dirancang dengan HCI meminimalkan resiko kesalahan pengguna, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan efisiensi sistem. Hal ini sangat penting dalam aplikasi kritis seperti sistem kesehatan, keuangan, dan keamanan. Oke, lanjut ya. Jadi, HCI ada 3 komponen utama. Yang pertama, Human Factor Engineering, kedua, Computer Science, ketiga, Cognitive Science. Human atau pengguna adalah orang yang berinteraksi dengan komputer atau sistem. Mereka memiliki berbagai latar belakang kemampuan dan kebutuhan. Dalam HCI, memahami pengguna sangat penting. Hal ini mencakup pemahaman tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna, bagaimana mereka berpikir, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan teknologi. Ini dapat mencakup segala hal mulai dari studi tentang perilaku pengguna, pengetahuan pengguna tentang teknologi, hingga faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat keahlian. Kedua, komputer sistem. Komputer atau sistem merujuk pada perangkat teknologi yang digunakan pengguna. Ini bisa berupa smartphone, komputer desktop, laptop, tablet, sistem AI, atau perangkat wearable lainnya. Bagian ini mencakup desain dan fungsionalitas perangkat keras dan perangkat lunak, serta cara mereka memengaruhi pengalaman pengguna. Ketiga, cara berinteraksi. Cara berinteraksi adalah metode komunikasi antara pengguna dan komputer. Ini mencakup berbagai jenis interaksi, termasuk antarmuka pengguna grafis atau GUI,
interaksi berbasis suara, gerakan, dan haptik, sentuhan. User interface atau UI berperan penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik atau buruk. Desain UI yang intuitif dan mudah digunakan dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna, sedangkan desain yang buruk bisa membuat pengguna frustasi dan berhenti menggunakan sistem. Next. Oke, mengapa interaksi sosial penting dalam HCI? Interaksi sosial penting dalam HCI tidak hanya berfokus pada bagaimana individu berinteraksi dengan sistem komputer, tetapi juga bagaimana kelompok manusia dan masyarakat secara keseluruhan menggunakan teknologi dalam konteks sosial. Berikut beberapa alasan mengapa interaksi sosial sangat penting dalam HCI. Pertama, ada desain berpusat pada pengguna atau user-centered design. Intersosial membantu desainer memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna dalam konteks sosial mereka. Ini penting untuk menciptakan sistem yang relevan dan mudah digunakan dalam kehidupan nyata. Kedua, kolaborasi dan komunikasi. Banyak sistem HCI mendukung kerja tim dan kolaborasi antar pengguna, baik secara lokal maupun jarak jauh. Interaksi sosial memungkinkan teknologi mendukung komunikasi yang efektif. Contoh, alat seperti Google Docs, Zoom, dan WhatsApp memungkinkan banyak pengguna bekerja secara bersama dan berkomunikasi melalui komentar. Next. Ketiga, pengaruh sosial terhadap penggunaan teknologi. Cara seseorang menggunakan teknologi sering dipengaruhi oleh orang lain di sekitarnya, seperti teman, keluarga, atau rekan kerja. Dalam HCI penting memahami dampak norma sosial dan budaya terhadap perilaku pengguna. Keempat, teknologi sosial dan komunitas online. Banyak teknologi saat ini dirancang untuk membangun komunitas dan memfasilitasi interaksi sosial online, dari forum hingga game multiplayer. Contoh platform seperti Reddit, Discord, atau Facebook adalah bukti pentingnya interaksi sosial dalam HCI. Next. Ya. Dilanjut oleh Mas Yuga. Baik, jenis-jenis komunikasi dalam HCI. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama sinkron, yang kedua asinkron, yang ketiga verbal communication, yang keempat non-verbal communication. Di sini saya memaparkan ada 4 perbandingan dari keempat jenis tersebut. Yang pertama sinkron atau real time. Komunikasi sinkron terjadi secara langsung dan bersamaan antara kedua pihak atau lebih. Nah, sinkron ini memiliki kelebihan seperti respon cepat, interaksi lebih natural, cocok untuk diskusi yang membutuhkan keputusan segera. Nah, contohnya video call, live chat, Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi. Kemudian, hal penting dari sinkron itu untuk mendesain antarmuka yang minim gangguan, responsif, dan mendukung komunikasi audio visual dengan baik. Yang kedua, asinkron atau tidak langsung. Komunikasi asinkron terjadi ketika pengirim dan penerima tidak perlu hadir dalam waktu yang sama. Kelebihannya memberikan fleksibilitas waktu, cocok untuk komunikasi yang non-urgent atau lintas zona waktu. Contohnya email, forum diskusi, pesan WhatsApp yang bisa dibalas nanti. Hal pentingnya di komunikasi asinkron itu mendesain sistem notifikasi yang tidak mengganggu, pengelompokan pesan, dan antarmuka yang mudah dilacak serta dibaca ulang. Yang ketiga itu verbal communication, merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata tertulis atau lisan untuk menyampaikan pesan. Contohnya seperti teks pada chat atau email, suara pada voice call atau asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Peran komunikasi verbal yaitu mendesain teks yang mudah dibaca serta mendukung pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing. Dan yang terakhir adalah non-verbal communication. Komunikasi tanpa kata-kata menggunakan ekspresi wajah, nada suara, emoticon, gestur, atau tampilan visual. Contohnya yaitu emoticon, nada suara, gestur via avatar atau video. Peranan non-verbal communication dalam interaksi komputer dan manusia itu
mendesain avatar ekspresif, animasi, dan simbol visual yang mendukung ekspresi manusia secara intuitif. Nah, dalam HCI memiliki tantangan seperti yang menyatukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam satu platform atau platform yang fleksibel. Yang kedua, mengakomodasi perbedaan budaya, interpresentasi dalam ekspresi nonverbal. Yang ketiga, menjamin aksesibilitas bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Yang keempat, mendesain antarmuka yang responsif, intuitif, dan adaptif. Dan yang terakhir, menjaga keamanan dan privasi komunikasi, terutama dalam komunikasi real-time yang sensitif. Oke, dilanjut oleh Rahma. Mic-nya belum on. Apa itu telepresence? Dalam HCI, telepresence mengacu pada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan kehadiran di lokasi yang jauh, seolah-olah mereka ada di sana secara fisik. Ini dicapai melalui interaksi dengan lingkungan jarak jauh yang menggunakan sistem robotik yang dilengkapi kamera, mikrofon, dan sensor untuk memberikan umpan balik sensorik kepada pengguna. Tujuan telepresence itu yang pertama, meningkatkan rasa kehadiran. Telepresence itu berusaha untuk memberikan pengalaman yang terasa alami dan realistis, sehingga pengguna bisa merasa seperti berada di ruangan yang sama dengan orang lain. Terus yang kedua itu meningkatkan rasa kehadiran. Dengan menciptakan rasa kehadiran yang kuat, telepresence itu dapat meningkatkan kualitas komunikasi, mengurangi kesalahpahaman, dan mempercepat interaksi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Jadi itu dapat untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif, terutama dalam situasi di mana tim atau individu bekerja di lokasi yang berbeda. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pengguna. Telepresence ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan menciptakan interaksi yang lebih menarik, interaktif, dan memuaskan. Terus yang terakhir, mendukung berbagai aplikasi. Telepresence dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti konferensi video, operasi jarak jauh, pendidikan, dan hiburan. Contohnya itu virtual reality untuk eksplorasi jarak jauh, dan robot telepresence yang dikendalikan dari jarak jauh dengan kamera, layar, dan roda, sehingga pengguna bisa berjalan di sekitar lokasi tertentu. Oke, nextnya dilanjut Mas Christian. Competence dan cerebral interface. Competence adalah konsep yang menggambarkan perasaan hadir bersama orang lain dalam ruangan digital. Ini berarti bahwa pengguna merasa terhubung dengan orang lain dalam waktu nyata, meskipun mereka berada di sana setiap hari. Cerebral interface adalah antarmuka yang memungkinkan bagi diri satu orang berinteraksi secara bersamaan. Contoh cerebral interface itu termasuk smartboard, Google Docs, dan foto kolaborasi online lainnya. Mengapa competence dan cerebral interface itu penting? Karena competence dan cerebral interface sangat penting dalam tujuan pada tim, kolaborasi dan pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi ini, tim bisa berkolaborasi lebih efektif dan efisien, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Dan hal ini juga bisa meningkatkan kualitas pelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
manfaat dari Document dan Cerebral Interface. Yang pertama adalah meningkatkan kolaborasi dan produktivitas dalam inisiatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan produktivitas siswa. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam masing-masing data. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa komunitas dan koneksi dalam ruang digital. Contoh penggunaannya ada 3 contoh dalam penggunaan progression dan cerebral interface. Yang pertama, kerja tim remote yang memerlukan kolaborasi dalam aktivitas. Yang kedua, pembelajaran online yang memerlukan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Yang terakhir, proyek pengembangan produk yang memerlukan kolaborasi antara tim desain, pengembangan, dan pemasaran. Selanjutnya untuk studi kasus dan kesimpulannya. Contoh kasusnya adalah kolaborasi via Google Meet dan dokumen. Contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip HCI atau Human Counter Interaction diterapkan untuk mendukung kerja kolaboratif. Google Doc memungkinkan banyak orang mengedit dokumen secara bersamaan atau real time, memberi komentar, dan melihat perubahan langsung. Google Meet menyediakan komunikasi audio dan visual, memungkinkan diskusi langsung seperti pertemuan tatap muka. Kedua aplikasi ini menunjukkan bahwa teknologi yang didesain dengan memperhatikan kebutuhan interaksi sosial bisa memperkuat kolaborasi. HCI bukan sekedar soal teknologi. HCI juga mencakup bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain melalui teknologi. Aspek sosial seperti kerja tim, komunikasi, dan kolaborasi sangat penting. Desain yang memahami interaksi sosial atau pengalaman pengguna lebih baik. Aplikasi yang dirancang dengan pemahaman terhadap kebutuhan sosial pengguna seperti berbagi atau berdiskusi dan bekerja sama akan terasa lebih mudah, nyaman, dan efektif digunakan. Untuk keseluruhan, teknologi yang baik adalah teknologi yang mendukung hubungan antar manusia, bukan hanya hubungan antar manusia dan komputer. Udah ini ya? Ya, next. Makasih juga. Next. Makasih juga. Makasih juga. Tes Mas Yuga. Oh udah ya, terakhir ini ya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.